Pernah nggak sih ngerasa punya tujuan yang gedenya, ampun-ampunan, sampai rasanya mustahil bahkan buat mulai? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Nah, ternyata ada sebuah cerita sederhana banget tentang seorang pembuat jam dan jam tangannya yang nyimpan rahasia buat naklukin tantangan sebesar apapun. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya gini. Ada seorang pembuat jam, sang kreator, yang baru aja selesai bikin jam tangan dengan susah payah. Dan dia nanya ke jam itu sebuah pertanyaan yang kedengarannya simple, tapi sebenarnya ini tantangan yang luar biasa besar. Pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke babak pertama cerita ini. Sebuah tugas yang kedengeran, kerasa, dan kelihatan benar-benar mustahil. Coba deh bayangin, 31 juta lebih detakan. Angka segitu gedenya sampai rasanya abstrak banget. Ini bukan lagi kayak target, tapi lebih mirip tembok raksasa yang nggak mungkin bisa kita panjat. Nah, angka inilah yang pertama kali disodorin ke si jam tangan. Dan ya bisa ditebak dong reaksi si jam. Langsung panik. Hah? Nggak mungkin, gitu pikirnya. Gimana caranya aku, mesin kecil yang baru jadi ini, bisa ngelakuin tugas segede itu? Keraguan kayak gini familiar banget kan? Persis pas kita lagi lihat puncak gunung dari bawah. Jauh banget rasanya. Ngeliat ciptaannya panik, si pembuat jam yang bijak ini coba cara lain. Dia pecah angka raksasa itu jadi lebih kecil. Oke, lupain soal setahun. Gimana kalau kita fokus ke satu hari aja? Tapi 86.400 kali buat si jam, angka ini tetap aja kerasa kayak beban yang berat banget. Keraguannya makin jadi loh. Si jam mulai ngeliatin dirinya sendiri, ngeliat keterbatasannya. Jarumku kan tipis begini, rapuh. Dia bukan cuma ragu sama tugasnya, tapi juga ragu sama kemampuan dirinya sendiri. Nah, ini momen dimana kita sering banget bilang, gak sanggup deh gue, kayaknya gue gak punya apa yang dibutuhin. Tapi si pembuat jam ini, sabarnya luar biasa. Dia coba sekali lagi, 1 jam aja deh, 3.600 detak. Bisa? Tapi tetap aja. Buat si jam yang udah keburu pusing lihat angka-angka besar, ribuan, ya tetap aja ribuan. Rasa mustahilnya itu masih ngegantung di atas kepalanya. Nah, disinilah semuanya berubah. Setelah gagal dengan angka jutaan, puluhan ribu, dan ribuan, si pembuat jam sadar pendekatannya yang salah. Dia nggak butuh angka yang lebih kecil, tapi dia butuh cara pandang yang sama sekali baru. Dia natap jam itu dan ngajuin pertanyaan paling simpel sedunia. Udah, lupain semua angka tadi. Bisa nggak kamu berdetak? Sekali aja. Cuma 1 kali, sekarang juga. Bukan 31 juta, bukan 86.000, bukan 3.600. Cuma 1. Dan tiba-tiba, klik. Semua keraguan hilang. Untuk pertama kalinya, si jam ngerasa bisa. Wah, kalau cuma sekali doang sih, bisa banget. Inilah momen pencerahannya. Tugasnya bukan lagi 31 juta detak yang nakutin, tapi cuma 1 detak yang sangat-sangat mungkin buat dilakuin. Oke, kesepakatan udah dibuat. Tugasnya cuma 1 detak. Tapi apa hasilnya? Babak berikutnya ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan dari sebuah kesederhanaan. Maka detik itu juga, si jam mulai ngelakuin satu-satunya hal yang dia setujui. Tik. Terus pas detik berikutnya dateng, dia lakuin lagi. Tik. Dia udah nggak mikirin besok atau minggu depan. Fokusnya nyempit, cuma pada sekarang. Terus, apa yang terjadi setahun kemudian? Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Tanpa disadari, si jam udah berdetak 31.104.000 kali. Tugas yang katanya mustahil itu ternyata kelar juga. Bukan dengan satu lompatan raksasa, tapi dengan jutaan langkah kecil yang dilakuin secara konsisten. Ceritanya emang bagus ya, tapi kekuatan sebenarnya itu bukan di jam atau pembuatnya. Kekuatannya ada di pelajarannya buat kita. Karena kita semua, dalam banyak hal adalah jam tangan itu yang lagi natap tugas-tugas raksasa di depan kita. Coba deh kita lihat perbandingannya. Tugas mustahil, si jam itu, ya mimpi-mimpi besar kita. Nyelesain skripsi, ngebangun bisnis, belajar bahasa baru, dan 1 detak per detik itu adalah 1 paragraf yang kita tulis hari ini. 1 telepon yang kita buat, 1 kata baru yang kita hafal. Inilah rahasianya. Bukan tujuannya yang bikin kita lumpuh, tapi bayangan kita soal seberapa besar tujuan itu. Cerita ini ngajarin kalau konsistensi dalam hal-hal kecil, kalau dilakuin terus-menerus, pada akhirnya bakal jadi pencapaian yang gede banget. Perjalanan ribuan kilometer, ya emang selalu dimulai dengan 1 langkah kan? Jadi, gimana caranya kita niru kebijaksanaan si pembuat jam? Formulanya simple tapi ampuh banget. Pertama, tentuin 31 juta detak kamu.
Apa tujuan besar itu? Kedua, temukan 1 detak kamu. Apa tindakan paling kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga? Dan ketiga, lakuin 1 detak itu. Udah, lupakan sisanya buat sementara waktu. Tapi ada satu lapisan makna lagi yang lebih dalam. Kalau tiap detak itu adalah momen dalam hidup kita, kutipan ini ngingetin kita buat bertanya, untuk apa detak-detak ini kita gunakan? Fokus pada tugas kecil itu penting, tapi kalau kita bisa mastiin tugas kecil itu ngebangun sesuatu yang berarti buat orang lain, nah itu yang ngasih nilai sejati pada setiap detak. Jadi saat kamu mikirin tujuan besar kamu berikutnya, jangan tanya, sanggup nggak ya aku ngelakuinnya? Coba tanya seperti yang diajarin pembuat jam itu. Sanggupkah aku melakukan 1 langkah kecil ini sekarang? Karena setiap detik yang kita jalani dengan fokus dan tujuan, pada akhirnya akan menyusun tahun kehidupan yang luar biasa.